Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Novriani dengan NIM 23160501800. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Itu pendahuluan, di mana ada latar belakang. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan. Masalah utama yang muncul adalah rendahnya minat masyarakat terhadap investasi syariah. Nah, banyak penelitian sebelumnya sudah membahas tentang minat investasi masyarakat, tetapi sebagian besar hanya menyoroti faktor pendapatan, religiusitas, atau literasi keuangan saja. Nah, penelitian ini penting dilakukan karena dapat membantu memahami alasan mengapa masyarakat masih ragu berinvestasi pada produk syariah. Tujuan dan fokus penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi risiko masyarakat terhadap produk investasi syariah. Kemudian B, rumusan masalahnya, apakah persepsi mahasiswa berpengaruh terhadap minat investasi pada pasar modal syariah? Kemudian bagian C, batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap timbulnya minat untuk berinvestasi, dan penelitian ini juga membatasi responden pada mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. D, tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi mahasiswa terhadap minat investasi saham di pasar modal syariah. Kemudian manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan terkait berinvestasi di pasar modal syariah dilihat dari pandangan mahasiswa. Dan secara praktis, dapat bermanfaat dan pengetahuan baru bagi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian F, sistematika penulisan. Di bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian untuk bab 2-nya tinjauan pustaka, di mana ada teori-teori yang relevan tentang persepsi, teori minat investasi, konsep produk investasi syariah, dan penelitian terdahulu. Kemudian di bab 3-nya ada metode penelitian, di mana di sini ada jenis data dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis yang digunakan, dan instrumen penelitian. Dan pada bab 4-nya, hasil dan pembahasan, yaitu deskripsi data, analisis hubungan antar variabel, pembahasan dan hasil. Kemudian bab 5-nya, penutup, kesimpulan dan saran. Tetapi pada pembahasan kali ini, saya hanya mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian kita masuk di bab 2, yaitu landasan teori, di mana ada tinjauan umum tentang investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah menanam dana atau aset dengan harapan dana itu bisa berkembang karena adanya imbal hasil. Yang kedua yaitu tujuan dan jenis investasi. Tujuan investasi yaitu ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Di samping hal tersebut, seseorang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa datang. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. Kemudian jenis investasi. Yang pertama yaitu ada investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Kemudian, kedua ada investasi berdasarkan pengaruhnya. Investasi ini merupakan investasi didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi ini. Yang ketiga yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Investasi ini didasarkan pada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Yang keempat yaitu investasi berdasarkan bentuk. Investasi ini merupakan investasi didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Kemudian yang ketiga risiko investasi. Ada dua risiko investasi. Yang pertama risiko finansial, yaitu risiko yang diterima investor akibat dari ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran dividen serta pokok investasi.
Ya, kemudian risiko pasar, risiko akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perusahaan tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan atau kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang keempat yaitu investasi di pasar modal syariah. Nah, investasi secara syariah merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang dapat dibuktikan dengan konsep investasi itu sendiri, yaitu terbebas dari unsur riba, terhindar dari unsur gharar, terhindar dari maisir, terhindar dari unsur haram, dan terhindar dari unsur syubhat. 5. Prinsip-prinsip investasi syariah, di mana ada prinsip halal dan ada prinsip maslahah. Kemudian bagian B, tinjauan tentang persepsi. Yang pertama, pengertian tentang persepsi. Persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Nah, kemudian 2, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, di mana ada faktor internal, yaitu motif kebutuhan, pengalaman, pengetahuan, dan harapan. Kemudian faktor eksternal, yaitu ada kontinuitas, ukuran, pengulangan, objek tertentu. Dan kemudian psikologi, famili, dan faktor budaya. Kemudian 3, proses persepsi. Proses persepsi diartikan sebagai jalannya rangsangan yang diterima oleh panca indera kita sehingga terbentuk tanggapan berupa persepsi. Kemudian lanjut ke C, yaitu tinjauan tentang minat. Pertama, pengertian minat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat didefinisikan sebagai perhatian, kesukaan, dan kecenderungan hati. Kemudian 2, faktor-faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu faktor dari dalam individu, kemudian faktor sosial ekonomi, faktor tempat tinggal, faktor lingkungan, motif sosial, dan faktor emosional. Kemudian lanjut ke bagian D, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini ada 3. Salah satunya itu penelitian dilakukan oleh Denny Kisna Kurniawan, mahasiswa program studi keuangan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, dapat kita lihat di kerangka pemikiran, persepsi mahasiswa itu sebagai variabel X dan minat investasi sebagai variabel Y. Nah, hipotesisnya, terdapat H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap minat investasi saham di pasar modal syariah. Kemudian masuk di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, sumber data dan jenis datanya, di sini yang pertama sumber data primer dan data sekunder. Nah, yang C yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2023, yaitu sekitar 787 mahasiswa. Nah, untuk sampelnya berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 43 mahasiswa. Kemudian bagian D, teknik pengumpulan data, di sini menggunakan kuesioner atau angket. Kemudian dokumentasi, dan lanjut ke bagian E, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas atau variabel independen. Yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel dependen. Nah, kemudian lanjut ke F, teknik pengolahan data. Nah, di sini yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Dan untuk lanjut G, uji instrumen penelitian. Yang pertama yaitu uji instrumen kuantitatif, di mana ada uji validitas, kemudian uji reliabilitas, kemudian uji hipotesis. Kemudian bagian H yaitu uji analisis data, itu uji data kuantitatif. Pada uji kuantitatif ini, metode yang digunakan adalah uji perbedaan dua parameter rata-rata, di mana merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian komparatif. Nah, mungkin cukup sekian presentasi metodologi penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.